Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Keris Nogososro Sabu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode kembalinya Ki Ageng Gajah Soro. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika Aryo Saloka sedang keluar menyusuri jalan-jalan desa untuk mencari udara segar. Pada malam hari yang panas itu, tiba-tiba ia merasa diikuti oleh beberapa orang secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Namun Aryo telah berbuat sesuatu dengan perhitungan. Ia mengharap teka-teki itu segera dapat ditebaknya. Kalau orang itu akan menyerang atau berkepentingan dengan dirinya, maka orang itu pasti akan segera melakukannya sebelum ia menjadi semakin dekat dengan pondoknya. Tapi seandainya orang-orang itu hanya akan mengintainya, suara itu pasti akan lenyap dan berhenti. Dengan demikian menjadi kewajibannya untuk mengejar dan menangkap mereka atau salah satu dari mereka. Apa yang diharapkan Aryo itu pun terjadi. Agaknya orang yang mengikuti Aryo Saloka itu tak membuang waktu dan tak mau menunggu sampai Aryo menjadi semakin dekat dengan pondoknya, di mana telah menunggu Maesa Jenar, Kebo Kanigoro dan beberapa orang lagi. Tiba-tiba Aryo mendengar langkah yang menjadi semakin jelas. Dan tiba-tiba seseorang telah meloncat tepat di belakangnya. Aryo adalah seorang yang cukup memiliki bekal pengetahuan bela diri. Apalagi ia telah sengaja memancing orang itu keluar dari persembunyiannya. Karena itu segera ia memutar diri menghadap setiap kemungkinan yang bakal datang. Tetapi ketika ia melihat orang yang berdiri di hadapannya, ia menjadi terkejut bukan buatan. Bagaimanapun beraninya, namun dada Aryo Saloka berdesir pula. Di hadapannya kini berdiri seorang berkerudung kain yang kehitam-hitaman dan bertopeng kulit kayu kasar. Pasing-singan, desis Aryo. Orang itu tertawa, suaranya berat dan kasar, katanya, apakah hanya pasing-singan yang memiliki topeng di dunia ini? Aryo menyadari kesalahannya. Pasing-singan memiliki tanda-tanda khusus, jubah abu-abu dan topeng kayu yang jelek dan kasar. Sedangkan orang yang berdiri di hadapannya itu berciri lain. Ia tidak mengenakan jubah dan topengnya dibuat dari kliko kayu yang sangat sederhana. "Siapa kau?" tanya Aryo Saloka. "Aku Keliang Kabur Kanginan, berkandang langit, berselimut mego," jawabnya. "Jangan banyak berputar-putar. Kalau kau sengaja menyembunyikan dirimu, apa maksudmu?" tanya Aryo pula. "Bukankah kau Aryo Saloka?" tanya orang bertopeng itu. Aryo tidak merasa perlu untuk menyembunyikan dirinya, maka ia pun menjawab dengan jujur, "Ya, aku Aryo Saloka." Orang itu tertawa. "Jadi kaulah yang mengaku anak kepala daerah Perdikan Banyu Biru? Mengapa kau sangka aku mengaku aku?" sahut Aryo Saloka. "Aku tidak akan mengaku demikian seandainya ayahku bukan kepala daerah Perdikan Banyu Biru." Kembali orang itu tertawa, suaranya sangat menyakitkan hati, katanya, "Di mana ayahmu sekarang?" Pertanyaan itu benar-benar menyakitkan hati Aryo Saloka. Karena itu ia menjawab, "Jangan banyak bicara, apa maksudmu?" "Ikut aku," kata orang itu. Lalu setelah Aryo, "Jangan bertanya," jawab orang itu.
Ada hakku untuk mengerti apa yang akan aku kerjakan, kata Aryo. Hanya ada dua pilihan bagimu, mau atau tidak, desak orang itu pula. Aryo masih mencoba menyabarkan diri meskipun hatinya bergelora. Meskipun demikian ia menjawab, jangan memaksa. Jawab pertanyaanku. Mau atau tidak, berkata orang itu pula. Tidak, jawab Aryo tegas. Kalau begitu aku harus memaksamu dengan kekerasan. Kalau perlu akan aku bawa meskipun kau telah menjadi mayat, kata orang itu. Aryo masih sibuk berpikir siapakah orang ini. Apakah ia dari golongan hitam atau dari golongan lain yang tak menyukainya? Apakah hal ini ada hubungannya dengan kedudukannya sebagai satu-satunya orang yang berhak atas tanah perdikan Banyu Biru? Tetapi Aryo tak berkesempatan untuk berpikir lebih lama sebab orang itu membentaknya. Bersiaplah. Aryo tak sempat menjawab, ia melihat orang itu meluncur dengan cepat menyerangnya. Namun Aryo Saloka pun telah bersiap pula, karena itu dengan tangkasnya ia mengelak dan bahkan dengan lincahnya ia pun membalas menyerang lawannya. Demikianlah maka segera terjadi perkelahian di antara mereka. Aryo Saloka mula-mula masih meragukan lawannya. Namun ketika lawannya itu bertempur dengan kerasnya, maka ia pun tak mempunyai pilihan lain daripada melayaninya dengan sekuat tenaganya. Orang bertopeng itu bertempur dengan gigih. Ia tidak banyak bergerak, namun serangan-serangannya yang datang tak ubahnya seperti gunung yang runtuh. Segumpal-segumpal beruntun berguguran. Namun Aryo telah bertempur selincah kijang. Dengan cepat dan tangkas ia selalu berhasil menghindarkan diri dari setiap serangan yang datang. Bahkan serangan-serangannya pun datang seperti badai yang dahsyat, mengalir tanpa henti, gelombang demi gelombang. Karena itu pun maka pertempuran itu menjadi semakin seru. Masing-masing telah bekerja sekuat tenaga untuk mengalahkan lawannya. Aryo bertempur seperti banteng ketaton, tetap tangguh dan tanggun. Namun lawannya pun bertempur seperti seekor gajah yang sedemikian percaya pada kekuatan tubuhnya. Demikianlah pertempuran itu berjalan semakin sengit. Aryo Saloka ternyata memiliki ketangkasan yang cukup dapat mengimbangi lawannya. Namun meskipun demikian ia selalu waspada. Tadi ia mendengar gemerisik itu di kiri dan kanan jalan. Sehingga kesimpulannya orang yang mengintainya tidak hanya seorang. Ia pasti mempunyai kawan. Dengan demikian ia harus selalu waspada. Sebab setiap saat kawannya itu akan dapat muncul dan menyerangnya bersama-sama. Tapi meskipun sudah sekian lama Aryo bertempur, orang yang lain belum muncul juga. Aryo menjadi curiga, apakah mereka akan menyerangnya apabila ia telah benar-benar kelelahan. Karena itu Aryo menjadi marah dengan lantang berkata, "Hei orang yang licik, ayo keluarlah dari persembunyianmu. Kalau kalian akan bertempur bersama-sama, majulah bersama-sama. Jangan main sembunyi-sembunyian." Namun tak ada jawaban, hanya seorang itu sajalah yang bertempur melawannya. Ketika ia mendengar Aryo berkata dengan marah, ia pun menyaut, "Jangan sombong kau kira bahwa di dunia ini hanya ada seorang laki-laki yang bernama Aryo Saloka." "Aku tak berkata demikian," jawab Aryo sambil bertempur. "Aku ingin kalian bertempur dengan jujur, jangan mengambil kesempatan yang licik." "Aku bukan betina," kata orang bertopeng sederhana itu. Namun dengan itu gerakannya menjadi semakin keras. Seperti angin pusakanya bergerak berputar-putar. Kini ia menjadi bertambah lincah dan bertambah garang. Tetapi Aryo Saloka pun telah kehilangan kesabarannya. Karena kemarahannya telah memuncak, Aryo tidak tahu dengan siapa ia berhadapan. Namun agaknya lawannya benar-benar bertempur antara hidup dan mati. Karena itu ia pun bertempur mati-matian. Ia tidak mau menjadi korban dalam persoalan yang gelap. Pertempuran itu sudah berlangsung beberapa lama, namun tak seorang pun yang nampak akan dapat memenangkan perkelahian itu. Kedua-duanya telah mengerahkan segenap tenaga yang mereka miliki.
Namun perlawanan mereka pun menjadi semakin bertambah sengit. Tapi lambat laun Aryo merasakan sesuatu yang aneh pada lawannya. Seolah-olah ia pernah mengenal gerak-gerak yang demikian itu. Mula-mula lawannya mempergunakan tata berkelahi yang asing baginya, aneh dan bercampur baur. Tapi ketika Aryo mendesak terus, lawannya itu tak mampu lagi mempergunakan tata gerak yang aneh-aneh dan bercampur baur. Sehingga akhirnya lawan Aryo yang bertopeng itu terpaksa mempertahankan dirinya dengan ilmu yang sesungguhnya dimiliki. Aryo Saloka mencoba mengamati setiap gerak dan perlawanan lawannya itu. Bagaimana ia menyilangkan tangannya di bawah dadanya, bagaimana ia meloncat miring, dan bagaimana ia memutar sikunya apabila ia mencoba melindungi lambungnya. Serangan-serangannya pun seakan-akan pernah dikenalnya. Dengan tangan yang mengepal berkali-kali menyambar dagu dengan ujung-ujung jari dari keempat jarinya yang lurus mengarah ke bagian bawah leher dan perut. Dengan sisi-sisi telapak tangan dan dengan siku dalam jarak-jarak yang pendek, kaki Aryo pun dengan lincahnya bergerak dan meloncat. Kadang-kadang seakan-akan tertancap di tanah seperti tonggak besi yang tak tergoyahkan. Namun kadang-kadang tumitnya tiba-tiba menyambar lambung. Aryo sempat mengingat-ingat sambil berkelahi, meskipun kadang-kadang serangan lawannya itu datang dengan dahsyat. Sekali-kali ia terdesak mundur. Sebuah demi sebuah serangan lawannya itu mengejarnya. Ketika kaki lawannya itu menyambar dadanya, ia menarik tubuhnya dan berputar, namun lawannya meloncat maju. Dengan kaki yang lain, orang bertopeng itu menyapu kakinya yang baru saja menginjak tanah. Demikian cepat sehingga Aryo tak sempat mengelak karena sapuan itu. Aryo kehilangan keseimbangan, namun ia adalah seorang yang cukup terlatih. Dengan demikian ia dapat menjatuhkan dirinya dengan baik dan berguling satu kali untuk kemudian melenting berdiri. Tapi ia terkejut ketika demikian ia tegak, sebuah pukulan menyambar dagunya, terdengar giginya gemeretak. Ia hanya sempat menarik wajahnya untuk mengurangi tekanan pukulan lawannya. Namun wajahnya itu pun terangkat pula. Perasaan sakit seperti menyengat dagunya itu, ia terdorong selangkah surut. Lawannya tidak mau kehilangan kesempatan, dengan tangkasnya ia melompat maju. Namun kali ini Aryo tidak mau menjadi sasaran terus-menerus. Dengan tak diduga oleh lawannya, sekali lagi Aryo melompat ke samping. Kemudian dengan lincahnya ia memutar tubuhnya dan kakinya menyambar perut lawannya. Terdengar lawannya mengaduh perlahan, disusul dengan serangan kedua ke arah dada. Sekali lagi orang itu terdorong ke belakang dan Aryo mengejarnya terus. Dengan demikian pertempuran itu kian seru dan berbahaya, apalagi bagi Aryo, sebab ia terpaksa menyimpan sebagian perhatiannya untuk menghadapi setiap serangan yang tiba-tiba dari orang-orang yang masih bersembunyi di balik-balik pagar. Meskipun demikian, Aryo tak dapat dikalahkan dengan segera, bahkan nampaklah bahwa Aryo dapat melawan dengan baiknya dalam keseimbangan yang setingkat. Tiba-tiba dada Aryo berdesir. Ia mengingatnya, serangan-serangan yang demikian dahsyat itu pernah dirasakan di Gedangan, Sawung Sariti. Gerakan-gerakan ini demikian mirip dengan ilmu saudara sepupunya itu. Tetapi apakah lawannya itu Sawung Sariti? Ia mencoba mengamati tubuh lawannya itu dari kaki hingga ujung kepalanya. Ia bertubuh tinggi, tegap, dan berdada bidang. Orang itu agaknya terlalu besar bagi Sawung Sariti. Namun karena itu berkerudung kain yang kehitam-hitaman, sehingga dengan demikian ia tak dapat menilainya dengan jelas. Meskipun dapat masuk di akal apabila tiba-tiba Sawung Sariti menyerangnya. Namun ia tidak berani berprasangka demikian. Apalagi ia meragukan bentuk tubuh lawannya itu. Ketika teringat pengalamannya di pantai Tegalarang, apakah kali ini eyangnya yang mencoba menjajaki kekuatannya? Bahkan ilmu Sawung Sariti itu diterima dari eyangnya. Tetapi tubuh eyangnya pun tak sebesar itu. Eyangnya bertubuh kecil dan tidak terlalu tinggi,
jadi siapa? Apakah pamannya? Paman Lembu Suro? Tak mungkin. Tidak, hatinya melunjak. Mudah-mudahan bukan paman. Sambil berteka-teki, Aryo melayani lawannya meskipun pamannya bertubuh tinggi besar dan berdada bidang. Namun ia tidak menyangka bahwa orang itu pamannya. Pundak pamannya tidak setinggi itu dan leher pamannya agak lebih panjang. Tetapi sepengetahuannya, orang yang memiliki ilmu keturunan eyangnya hanya pamannya dan Sawung Sariti. Ia tidak memperhitungkan pengawal Sawung Sariti yang berwajah bengis dan bernama Galunggung. Sebab ia tidak yakin bahwa Galunggung memiliki ilmu sedemikian tinggi. Aryo juga tidak dapat menyangka bahwa orang itu Wulungan. Sebab Wulungan pun tak akan mampu mempergunakan ilmu pangrantunan sampai tingkat itu. Apakah Wulungan dalam penilaiannya adalah orang yang baik dan jujur? Jujur dalam menilai diri sendiri, jujur dalam menilai kesalahan-kesalahan sendiri. Siapa? Siapa? Pertanyaan itu berputar-putar di kepala Aryo Saloko. Siapakah orang ini dan siapakah yang bersembunyi di balik pagar? Tiba-tiba ia melihat bayangan obor di kejauhan, obor orang-orang Pamingit yang bertugas menunggunya di Pangrantunan, sekaligus mengawal daerah kecil itu. Orang-orang Pamingit itu mungkin akan nganglang atau mempunyai keperluan lain di pondok penginapannya. Atau barangkali mereka kebetulan adalah orang Pangrantunan yang akan mempunyai kepentingan di malam yang gelap itu. Dalam kesibukan pertempuran itu, Aryo Saloko sempat melihat daun-daun yang bergoyang di pagar dekat tempat mereka bertempur. Matanya yang tajam melihat sebuah bayangan yang merapat di pagar bambu yang telah rusak. Pikirannya yang cepat segera mengetahui bahwa orang itu pasti akan menghadang orang yang membawa obor, dan yang semakin lama semakin dekat. Aryo Saloko menjadi cemas. Orang yang membawa obor itu tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan orang yang membawa obor itu mungkin seorang atau dua orang laskar biasa. Sehingga apabila ia mendapat serangan yang tiba-tiba maka akan terancamlah jiwanya. Karena itu Aryo tidak mau membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya. Tapi sampai saat ini ia masih sibuk melayani lawannya yang menyerangnya, seperti air sungai yang mengalir tak henti-hentinya. Karena itu tiba-tiba dalam kecemasannya mengenai nasib orang yang membawa obor itu, Aryo Saloko berteriak, "Hei, siapa yang bawa obor itu?" "Mengapa kau berteriak-teriak?" tanya orang yang bertopeng. "Hei, orang yang bawa obor itu jangan mendekat. Bahaya sedang menanti di sini," sambung Aryo tanpa mempedulikan kata-kata orang bertopeng. "Kau mencari kawan," sindir orang bertopeng itu. Aryo tidak menjawab. Yang terdengar di kejauhan suara orang yang membawa obor. "Ada apa di situ? Jangan mendekat," teriak Aryo sambil bertempur terus. Obor itu berhenti. Aryo menjadi agak berlega hati, namun terdengar orang di balik pagar berdesis, "Curang, kau tidak memberi kesempatan aku bertempur." "Siapa kau?" tanya Aryo. "Jangan ribut," bentak orang di balik pagar itu. Aryo melihat obor di kejauhan itu menjadi semakin jauh. Malahan kemudian nampak obor itu terbang secepat sekali. Agaknya orang yang bawa obor itu telah berlari sekencang-kencangnya. Ketika obor itu telah hilang di balik bayangan pohon-pohon, Aryo berkata, "Tunggu, laskar-laskar yang tak tahu menahu itu terjebak. Sekali lagi aku bertanya, siapakah kalian?" Orang bertopeng itu tertawa. Ia tidak menjawab. Tetapi serangannya menjadi semakin sengit, namun perlawanan Aryo menjadi semakin rapat. Dan serangan-serangan balasan Aryo pun datang seperti ombak di lautan, beruntun menghantam tebing. Semakin lama nampaklah tenaga Aryo Saloko semakin mantap, serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Setelah ia mengetahui kekuatan dan kekurangan tata gerak lawannya. Hal ini pun dirasakan pula oleh lawannya. Berkali-kali ia terpaksa melontarkan diri surut, berputar dan menghindar. Meskipun ia berusaha sekuat tenaganya, namun ia tak dapat menekan Aryo Saloko yang muda itu. Meskipun demikian, orang di balik pagar itu tidak muncul untuk membantu kawannya, sehingga Aryo menjadi bertambah pusing. Kalau orang itu ingin membinasakan, mengapa orang di balik pagar yang barangkali lebih dari seorang itu tidak menyerangnya bersama-sama?
Namun ia tidak boleh lengah, ia harus tetap waspada. Apabila orang-orang di balik pagar itu menunggu saat yang tepat bagi mereka, ataukah ia berhadapan dengan laki-laki yang tinggi hati. Demikianlah pertempuran itu berlangsung terus, bertempur sambil berteka-teki. Orang yang bawa obor itu adalah orang Pangrantunan, ia bukanlah Laskar Pamingit. Karena itu ketika ia mendengar teriakan Aryo, ia menjadi ketakutan. Sebenarnya ia ingin ke sungai ketika perutnya tak dapat diajak menunggu sampai besok. Ketika ia berlari-lari, dijumpainya dua orang laskar yang sedang nganglang. Sambil terengah-engah ia berkata, "Kisanak, ada bahaya di jalan ini." Laskar itu pun bertanya, "Dari mana kau tahu?" "Aku akan lewat di jalan ini, tetapi di kejauhan aku mendengar seseorang berteriak." "Jangan mendekat," jawab orang itu. Kedua orang itu mengangguk-angguk. "Marilah kita bawa Kakang Wulungan." "Ayolah," jawab yang pertama. Kedua orang itu pun cepat-cepat berputar lewat jalan lain menuju ke Pondok Wulungan. Di sana ditemuinya Wulungan berdiri di halaman bersama Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro. Ketika Wulungan melihat orang itu bergegas, bertanyalah ia, "Apa yang terjadi?" Laskar itu melaporkan apa yang didengarnya. "Nah, itulah," saut Maiso Jenar. "Kami juga mendengar seseorang berteriak, tapi tidak jelas apa yang diteriakkan. Mari kita lihat," desis Kebu Kanigoro. Maiso Jenar mengangguk, katanya kepada Wulungan, "Kau tetap di sini, jaga setiap kemungkinan, bunyikan tanda kalau kau perlukan kami." Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro pun segera melangkah pergi, sedang Wulungan tetap berdiri di halaman untuk mengamati keadaan di sekitarnya. Diperintahkannya memanggil beberapa orang yang masih enak-enak duduk di samping perapian sambil merebus jagung muda. Kepada mereka Wulungan minta agar mereka meningkatkan kewaspadaan. Tiap saat dapat terjadi hal-hal yang tak mereka kehendaki. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro tidak mau mendekati tempat yang ditunjukkan oleh kedua orang Laskar Pamingit itu lewat jalan desa. Sebagai seorang yang banyak makan garam, mereka sadar bahwa jalan itu berbahaya. Karena itu mereka justru memilih kebun dan gerumbul-gerumbul kecil sebagai jalan yang sebaik-baiknya. Aryo Saloko masih saja sibuk melayani lawannya, namun lambat laun terasa bahwa nafasnya agak mulai lebih baik daripada nafas lawannya. Perlahan-lahan namun pasti ia mulai mendesak orang bertopeng itu. Meskipun untuk berbuat demikian, Aryo harus berjuang mengetok kekuatan dan ilmunya. Di samping kemenangannya yang datang lambat sekali itu, Aryo masih harus memperhitungkan apa yang kira-kira dapat dilakukan apabila orang-orang di balik pagar itu datang membantu. Tapi apa yang ditunggunya itu akhirnya datang. Orang-orang di balik pagar itu benar-benar melompat dari dalam kelam, seorang lalu disusul seorang lagi. Lihat mereka, Aryo segera menyiapkan diri. Aryo belum pernah melihat mereka berdua, yang seorang agak pendek bulat, yang seorang bertubuh gagah tinggi. Menilik gerak mereka, Aryo mencoba untuk menjajaki keprigilan mereka. Tidak-tidaknya mereka bertiga ini setingkat, pikir Aryo. Kalau demikian aku akan mengalami kesulitan untuk melawannya. Di dalam gelap malam, Aryo tidak memperhatikan wajah-wajah mereka dengan seksama, apalagi Aryo masih harus bertempur pula. Karena itu ia sama sekali tidak mendapat kesan apa-apa mengenai wajah kedua orang itu. Karena itu maka sekali lagi Aryo ingin mendapat kepastian dari kawan lawan-lawan mereka. Sebelum ia mengambil sikap terakhir, "Kisanak, apapun yang akan kalian lakukan, berkatalah, siapakah kalian dan apakah maksud kalian?" Orang bertopeng itu berdesis, jawabnya, "Tutup mulutmu. Apakah kalian benar-benar bermaksud jahat?" Aryo meneruskan seperti tak mendengar jawaban orang bertopeng itu. "Apa salahku dan apakah hubungan antara kita?" saut Aryo. "Kau mengaku anak kepala daerah Pertigaan Banyu Biru. Tanah itu akan aku miliki," jawab orang bertopeng itu. "Jangan mengigo, marilah kita berbicara, tidak bertempur. Kalau kau benar-benar ingin tanah ini, mengakulah siapakah engkau." Aryo bertambah curiga, ia ingat kemauan yang tak terkendalikan dari adik sepupunya. "Apa
Apakah orang ini benar-benar adiknya yang membawa orang-orang asing untuk membunuhnya? Tutup mulutmu, kami bertiga sudah siap membunuhmu, bentak orang bertopeng itu. Dan dalam pada itu kedua kawannya pun telah bergerak pula mendekati titik perkelahian itu. Aryo kini benar-benar harus menentukan sikap terakhir. Siapapun yang berdiri di hadapannya, kalau orang-orang itu benar-benar akan membinasakannya, apapun alasannya, ia harus membela dirinya mati-matian. Sebagai seorang laki-laki yang diasuh oleh Maesho Jenar, sebenarnya Aryo cukup berlapang dada. Namun ia pun tak mau mati. Meskipun dalam keraguan, ia berusaha untuk tidak berprasangka terhadap Sawung Sariti. Tubuhnya, suaranya, dan kata-katanya bukan tubuh, suara, dan kata-kata adiknya. Adiknya tidak berkata sekasar itu, namun lebih licik dan menyakitkan hati. Tata geraknya pun agak berbeda. Adiknya licin dan cekatan, orang itu tangguh meskipun cepat bergerak pula. Tetapi akhirnya ia tidak dapat peduli lagi siapapun yang dihadapi. Ketika dua orang kawannya mulai bergerak, Aryo tidak mempunyai pilihan lain daripada mempertaruhkan segenap ilmunya. Kedua orang yang membantu orang bertopeng itu ternyata bertata gerak lain sekali dengan orang bertopeng itu. Mereka agaknya sama sekali tak ada hubungan seperguruan. Dalam saat-saat terakhir, terasa bahwa Aryo tak dapat mampu mempertahankan dirinya. Maka daripada mati sebelum segenap tugasnya selesai, Aryo telah memilih keputusan yang terakhir. Ia melontar mundur agak jauh dari lawannya, dipusatkannya segala daya kekuatannya, pikirannya dan diaturnya napasnya menurut saluran ilmu terakhirnya, Sosro Birowo. Tapi kembali ia dikejutkan oleh peristiwa yang tak dapat dimengertinya ketika orang itu sama sekali tak mengejarnya. Bahkan orang yang bertopeng itu tiba-tiba berteriak, "Aryo, jangan, jangan!" Pemusatan pikiran Aryo agak terganggu, namun kembali ia mengatur tata pernapasannya. Ia tidak mau gagal karena pengaruh perasaannya. Namun kali ini ia benar-benar terpaksa mengurungkan niatnya sebelum getaran di dadanya menjalar ke sisi telapak tangan kanannya. Tiba-tiba dari dalam kelam di balik pepohonan terdengar suara, "Jangan Aryo, salurkan ilmumu kembali, redakan getaran di dalam dirimu sebelum kau terbenam di dalamnya." Dalam hal yang demikian, Aryo tak dapat berbuat lain daripada menurut perintah itu. Kakinya yang hampir diangkatnya diletakkannya kembali di atas tanah. Kemudian tangan kanannya yang sudah mulai bergerak disilangkannya di muka dadanya untuk meredakan getaran-getaran yang telah mulai bergerak di dalam dirinya. Perlahan-lahan ilmu yang dahsyat itu mengendur kembali sebelum menguasai tubuh Aryo sepenuhnya. Aryo Saloko melihat dua orang perlahan-lahan menyusup di bawah pagar bambu di tepi jalan dekat di sampingnya. Mereka adalah Maesho Jenar dan Kebu Kanigoro. Keduanya sama sekali tidak mengesankan ketegangan yang dialaminya selama ia bertempur melawan orang bertopeng itu. Bahkan dengan perlahan-lahan Maesho Jenar menepuk pundaknya sambil berkata, "Bersyukurlah kau mendapat lawan yang luar biasa." Dua orang kawan orang bertopeng itu melangkah surut, mereka mencoba bersembunyi di dalam kelam di bawah pepohonan yang rimbun. Sedang orang bertopeng itu berdiri tegak seperti patung. Aryo menjadi keheran-heranan melihat sikap gurunya yang seakan-akan tak terjadi suatu apapun di sini. Dirasanya dalam malam yang gelap dingin itu tubuhnya dibasahi oleh keringatnya yang mengalir dari segenap wajah kulitnya. Namun Maesho Jenar menganggap apa yang terjadi agaknya seperti suatu permainan yang menyenangkan. Aryo kemudian mencoba untuk menilai sikap gurunya. Barangkali gurunya yakin bahwa orang yang bertempur melawannya itu tidak lebih daripada dirinya. Mungkin gurunya tahu pula bahwa kedua kawan orang bertopeng itu adalah orang-orang yang tak berarti apa-apa bagi gurunya dan Kebu Kanigoro. Kemudian terdengarlah Maesho Jenar berkata, "Aryo, siapakah lawanmu itu?" "Aku tidak tahu, Paman," jawab Aryo. Maesho Jenar menoleh kepada orang bertopeng kulit kayu yang sederhana itu, yang seakan-akan dibuat dengan tergesa-gesa.
sebuah kliko kayu yang dilubangi di kedua lubang mata, kemudian diikat pada kepalanya dengan tali dan ikat kepalanya. Tidakkah kau mengenal tata gerak yang dipergunakan untuk melawanmu? Tanya Maesa Jenar pula. Ya, aku mengenal paman, jawab Aryo. Nah, ilmu siapakah itu? Desak gurunya. Ilmu keturunan dari perguruan Pangrantunan, jawab Aryo. Sekarang cobalah kau ingat-ingat, siapakah yang memiliki ilmu itu? Aryo diam sejenak, tak ada 3, 4 Lembu Soro dan Sawung Sariti. Mula-mula ia ragu-ragu untuk menjawab, namun kemudian meloncatlah kata-kata dari bibirnya. Ada 2 paman, Paman Lembu Soro dan Adi Sawung Sariti. Siapakah di antara mereka? Tanya Maesa Jenar lebih lanjut. Aryo menjadi semakin beragu. Sekali lagi ia melihat orang bertopeng itu dengan seksama, dari ujung jari-jari kaki sampai kepalanya. Tetapi dalam gelap malam itu tak dapat ditebaknya dengan pasti siapakah orang yang bertopeng itu. Orang bertopeng itu berdiri seperti patung. 2 orang kawannya nampak merapatkan diri masing-masing dengan pagar di tepi jalan. Akhirnya Aryo menebak saja sekenanya. Paman, orang itu bukan Adi Sawung Sariti. Jadi, desak Maesa Jenar. Aryo Saloka menjadi tergagap menjawab. Jadi agaknya Paman Lembu Soro. Apakah kau pasti? Tanya Maesa Jenar. Aryo kini benar-benar bingung sekali. Ia tahu bahwa bentuk pamannya tak seperti orang itu, meskipun juga bertubuh tinggi dan besar. Namun lehernya dan pundaknya agak berbeda. Dalam keraguan-raguan itu terdengar Maesa Jenar berkata, agaknya kau tidak pasti, Aryo. Aryo mengangguk. Nah, kalau demikian siapakah orang lain yang memiliki ilmu keturunan dari Pangrantunan? Terdengar orang bertopeng itu menggeram. Tak ada, jawab Aryo. Maesa Jenar tertawa. Sekali-kali pandangannya menyambar 2 orang yang merapat di tepi jalan. Katanya kepada kedua orang itu, jangan terlalu merapat pagar Kisanak. Barangkali seekor ulat akan melekat di leher kalian. Kedua orang itu pun menggeram. Aryo, kata Maesa Jenar, apakah kau pernah menerima dasar-dasar dari perguruan Pangrantunan? Dada Aryo tiba-tiba berdesir. Teringatlah pada masa kanak-kanaknya ia pernah mempelajari ilmu-ilmu dasar tata gerak dari perguruan Pangrantunan. Karena itu tiba-tiba ia menjawab, pernah paman. Siapa yang memberimu pelajaran? Aryo kini teringat bahwa memang ada orang lain yang memiliki ilmu itu, jawabnya. Ada yang memiliki ilmu itu paman, tetapi kata-kata Aryo terputus. Orang itu adalah ayahnya, dan ayahnya kini sedang berada di Demak. Diingatnya kata-kata ayahnya pada saat ia meninggalkannya di hadapan Laskar Banyu Biru yang siap dalam gelar Dirodo Meto. Katanya pada saat itu, Aryo, aku akan pergi jauh sekali dan belum tentu kapan akan kembali. Tiba-tiba tubuh orang bertopeng itu bergetar. Terdengarlah sekali ia menggeram. Kemudian tiba-tiba saja tangannya bergerak merenggut topeng yang dikenakannya. Agaknya ia tidak dapat lagi menahan hatinya. Demikian topengnya terlepas dari wajahnya. Berkatalah orang itu, Aryo, aku adalah orang ketiga yang memiliki ilmu perguruan Pangrantunan. Suara itu di telinga Aryo Saloka terdengar seperti suara runtuhnya gunung merbabu. Dadanya bergetar keras sekali dan jantungnya bergelora seperti akan meledak. Dan tiba-tiba pula meloncatlah kata-katanya hampir berteriak, ayah,